Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkinang. Untuk kali ini, kesempatan kali ini di siang yang berbahagia ini, kita sudah ditemani oleh kepala sekolah yang tentu tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi warga SMK Negeri 1 Bangkinang. Kepala sekolah yang sangat fenomenal. Saya perkenalkan Bapak Junaidi MPD. Selamat siang Pak. Siang Bu Mino. Apa kabar Bapak siang ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bersyukur kita. Ya. Sama-sama kita bersyukur bahwa Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang selalu dengan keadaan semangat, ceria, dan tentunya jadi panutan bagi kita semua. Amin. Amin. Baik Pak, kita langsung saja ya Pak ya untuk Boleh. bincang-bincang santai kita pada hari ini. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bisa nggak Bapak menceritakan bagaimana gambaran dari sekolah kita SMK Negeri 1 Bangkinang ini? Oke, terima kasih Bu Hasminur Ya. yang biasa kita kenal dengan Bu Mino. Ya. Selalu semangat Amin. untuk kita semua, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Bangkinang dan masyarakat pada umumnya yang menyaksikan dari podcast ini. Apa yang ditanyakan oleh Bu Mino tadi, yaitu bentuknya gambaran dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Singkat ingin saya sampaikan bahwa SMK Negeri 1 Bangkinang adalah SMK pertama negeri di Kabupaten Kampar. Pertama ya Pak ya? Pertama negeri di Kabupaten Kampar. Di zaman bupatinya Bapak Brigjen Saleh Jasid, waktu itu Letnan Kolonel Saleh Jasid. Nah, pada tahun itulah SMK Negeri 1 Bangkinang berdiri di lahan 3,5 hektar. Nah, luas lah alhamdulillah. Dan sampai hari ini SMK Negeri 1 Bangkinang berkembang pesat, 2 jurusan sekarang menjadi 10 jurusan. Amin. Ya, kemudian semua predikat SMK di tanah air ini, di Indonesia ini, nah itu selalu menjadi label dan selalu menjadi pilot project di SMK Negeri 1 Bangkinang. Yap. Kita kenal ada RSBI, kemudian ada rujukan, kemudian ada revitalisasi SMK, kemudian ada lagi yang kita kenal dengan COE, Center of Excellence, dan hari ini kita mengenal pusat keunggulan. Semua label-label itu didapatkan oleh SMK Negeri 1 Bangkinang. Patut Begitu. kita bersyukur ya Pak Patut ya? kita bersyukur, dan ini suatu keadaan yang prestasi dan keadaan yang luar biasa. Baik, Ya. itu tadi gambaran yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian Pak, di tahun 2023 ini kita sudah menelurkan, menelurkan yaitu angkatan sampai angkatan 23 ya Pak ya? Iya. Angkatan 23. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih Pak, bagaimana perkembangan jurusan yang ada di SMK kita ini Pak? Mulai dari 1997 sampai sekarang. Baik, terima kasih Bu Mino ya. Jadi perkembangan jurusan atau kompetensi di sekolah kita tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, kita konsisten di bidang teknologi rekayasa gitu kan. Banyak juga yang mengusulkan kita mengembangkan business management, dan ada juga yang menginginkan kita merambah di agribisnis. Tetapi bagi SMK 1 Bangkinang kita tetap konsisten dengan teknologi rekayasa ini. Nah, sejak awal sekolah kita berdiri, yaitu di tahun 97, nah kompetensi yang ada yaitu 2, ya, teknik elektro dan teknik otomotif. Nah, seiring dengan itu akhirnya berkembang, dan sampai pada tahun 2023 ini, nah kita sudah pada posisi 10 kompetensi. 10. Ya, atau yang masyarakat awam kenal dengan istilah jurusan. Jadi kita sekarang ada 10 jurusan. Nah, nanti akan kita urai satu persatu. Siap. Oke, seperti itu. Baik, kemudian Pak, sekarang kan momen kita ini adalah tentang PPDB. Ya, penerimaan peserta didik baru. Ya, kemudian yang saya tanyakan sekarang ini Pak, kira-kira apa kekuatan kita, keunggulan kita, sehingga kita bisa menarik minat dari siswa-siswa yang baru selesai sekarang ini, tamat SLTP,
untuk bisa tertarik ke sekolah kita? Kira-kira apa keunggulan kita? Nah, ini luar biasa. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Ini mengeksplor potensi kita, ya. Ya, alhamdulillah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa keberlangsungan proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Bangkinang ini, nah ini sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan perkembangan dunia vokasi negara kita. Oleh sebab itu, dengan posisi kita sebagai SMK pusat keunggulan, nah ini tentunya merupakan fasilitas dan tempat bagi calon-calon siswa kita untuk berlomba-lomba, ya, berbondong-bondong datang ke SMK kita, nah tentunya untuk menuntut ilmu dan keterampilan serta attitude atau karakter. Nah, kenapa demikian? Ya karena dengan posisi kita sebagai SMK Pusat Keunggulan, tentunya hal-hal yang diharapkan oleh warga negara, oleh masyarakat, nah jawabannya itu ada di sekolah kita. Apa itu? Yang pertama tentu sarana dan prasarana. Ya. Nah, dengan kita sebagai SMK Pusat Keunggulan, sarana prasarana kita dibantu full oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi boleh dikatakan untuk setakat ini SMK terlengkap, SMK terfavorit, SMK yang termaju dalam bidang prestasinya khusus di Kabupaten Kampar adalah SMK Negeri 1 Bangkinang. Sesuai dengan tagline kita, mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Nah, kemudian tentunya Sapras tidak ada apa-apanya jika tidak didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, oleh sebab itu, tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Bangkinang adalah mentor, adalah inspirator, dan adalah sumber bagi SMK yang ada di Kabupaten Kampar untuk bisa sejajar, untuk bisa berdiri seperti SMK Negeri 1 Bangkinang. Kenapa demikian? Ya, itu datanya adalah hampir 85% kepala SMK yang ada di Kabupaten Kampar ini berasal dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Yes, gitu. Patut disyukuri sekali ya, Pak ya. Ya. Kemudian Pak, itu tadi adalah kekuatan atau keunggulan kita nih. Ya. Di samping ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Ada kelemahan. Kita tidak bisa menutup itu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kira-kira kelemahan kita tuh bisa nggak kita ungkapkan sedikit Pak? Ya, pada dasarnya pasti ya, apa yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada lebih, pasti ada kurangnya. Tetapi kekurangan itu tentu menjadi fokus. Fokus kita untuk selalu meningkatkan. Selalu melengkapi dan selalu membuatnya menjadi lebih baik. Nah, di antara kekurangan kita pada dasarnya mungkin nama besar itu ya. Dalam arti apa? Dalam arti komunitas atau siswa SMK Negeri 1 Bangkinang ini sampai hari ini itu bisa berada di radius 40 km. Iya, benar. Ya. Jadi siswa SMK Negeri 1 Bangkinang hari ini yang melakukan balik hari lah. Iya, jauh ya. Ya, jauh. Nah, kekurangan itu yang menyebabkan kadang-kadang siswa agak terlambat. Kemudian didukung oleh keadaan cuaca. Ya, benar. Nah, sehingga proses PBM dan pelaksanaan belajar agak sedikit terkendala karena itu. Nah, kemudian kekurangan yang lain ya diantaranya posisi juga ya. Posisi dalam arti kita berada di ketinggian gitu ya. Benar. Nah, kemudian ya dihubungkan dengan tadi tidak adanya transportasi umum yang akses. Nah, karena lokasi kita ini berada di dataran tinggi Bangkinang ini ya. Agak jauh dari pusat pemukiman. Nah, dan tidak adanya transportasi ini. Nah, ini juga merupakan kendala-kendala kita tersendiri. Ya, seperti itu. Ya, tapi artinya kalau kelemahan yang mendasar itu tidak signifikan lah. Nah, kalau masalah peralatan dan sarana prasarana tadi untuk bahan praktek dan peralatan praktek, nah ini berlaku bagi seluruh SMK di Indonesia. Sebagai contoh, mungkin satu alat untuk 5 anak, satu alat untuk 4 orang anak. Nah, itu sudah artinya berlaku juga bagi sekolah-sekolah lain.
Demikian Bu Mina. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Pak, masih kita berbicara masalah PPDB ini. Ya. Peluang kita bagaimana nih Pak? Ya. Apakah nanti akan mencukupi seluruh jurusan atau bagaimana kira-kira nih Pak? Ya, kalau kita melihat dan kita melihat dari akun sosial media kita, dari animo yang ada, ya insya Allah kita tetap berada pada posisi yang aman gitu ya. Insya Allah. Walaupun kompetitor-kompetitor kita sudah mulai bergerak, seperti ya itu juga merupakan program kita, di mana program kita di Kampar itu adalah 1 kecamatan, 1 SMK negeri, dan alhamdulillah seiring dengan waktu perlahan-lahan itu dapat kita wujudkan. Nah, oleh sebab itu ya memang pembagian zona atau pembagian tempatan SMK di Hutan Kampar ini sudah mulai merata. Namun dengan prestasi yang kita miliki, kita setiap tahun mewakili Provinsi Riau ke tingkat nasional. Kemudian kita dengan dengan begitu banyak program yang kita buat di sekolah, ya, dengan mengeksplor potensi dan talent siswa. Kemudian kita buat 5 hari kerja sehingga ada 2 hari dalam seminggu itu dapat kita laksanakan untuk mewujudkan apa yang kita sebut dengan kampung ilmu. Nah, kampung ilmu ini filosofinya adalah suasana di kampung, saling menghormati, ya, saling menghargai, kemudian tidak formal, tidak baju besi, ya, kemudian toleransinya luar biasa. Nah, dengan demikian kita mengharapkan apa yang menjadi proyek dari kampung ilmu itu, nah ini dapat diserap dan dapat dilakukan oleh siswa dengan gembira, bahagia, dan tentunya bermakna gitu. Ya, baik. Iya. Terakhir nih Pak, saya mau bertanya nih. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang keunggulan kita, kelemahan, kemudian peluang. Satu lagi yang ingin saya tanyakan yaitu kira-kira apa hambatan yang kita hadapi dalam menghadapi situasi sekarang ini yang masih berhubungan tentunya dengan PPDB. Ya. Hambatan ya? Iya. Ya, kalau hambatan pada dasarnya tidak signifikan ya, sama dengan kelemahan tadi ya. Tidak signifikan. Tapi tentunya hambatan-hambatan ini ya kita alami juga seperti pembinaan ya, pembinaan karakter. Nah, ini memang luar biasa nih. Mungkin ini juga harus jadi pemikiran bagi petinggi-petinggi negara ini. Sekarang begitu banyak kemudahan ya mengakses apa yang diinginkan. Nah, kemudian mengetahui informasi yang belum jadi. Artinya informasi mentah yang kalau bahasa digitalnya mungkin hoax ya. Hoax itu ya. Hoax itu. Nah, tetapi ini dicerna oleh siswa-siswa kita, diterima oleh masyarakat kita. Nah, kemudian yakin bahwa ini adalah informasi yang benar. Nah, sehingga pada proses kehidupan kita menjadi terkendala dan terganggu. Nah, jadi hambatan-hambatan yang itu pada dasarnya ini nih, pendidikan karakter. Bagaimana kita membina anak kita dengan memanusiakan manusia. Nah, tetapi di sisi itu siswa-siswa kita juga mendapatkan asupan-asupan yang kita bilang tadi masih mentah, tidak benar, atau yang satu lagi yang keren di anak-anak kita itu bullying ya. Bullying ini menghina, menghujat, melemahkan, membunuh karakter dan lain sebagainya. Nah, tapi ya kita yakin dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, dengan metode yang kita laksanakan, ya apa yang menjadi hambatan-hambatan tadi dapat kita atasi. Dan tentunya ini bersinergi antara sekolah dengan orang tua. Amin. Ya, demikian itu. Amin. Nah, kemudian mungkin untuk penutup Pak. Ya. Bapak bisa nggak memberikan sedikit apa yang Bapak harapkan atau semacam keinginan yang terbesar Bapak pada saat ini untuk PPDB tahun 2023 ini? Begitu ya? Baik. Harapan tentunya bagaimana kita bisa eksis selalu ya, SMK Negeri Bangkinang diminati dan animo masyarakat tetap tinggi. Nah, oleh sebab itu tentunya ya kita berbenah ya. Nah, harapan kita ke dalam bagaimana guru bisa mengeksplor dirinya, melakukan, mendidik ya, membina, memberikan keterampilan, memberikan pendidikan karakter kepada anak didiknya dengan sempurna gitu. Karena apa? Karena tujuan dari sekolah kita ini adalah menghasilkan output dari sekolah kita ini, bagaimana siswa-siswa kita ini
dapat diterima ya, dapat diterima di dunia kerja, dapat diterima di dunia industri, atau bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Iya. Nah, termasuk juga berwirausaha yang biasanya kita singkat dengan BMW ya. Jadi di SMK itu tidak mengenal Suzuki, tidak mengenal Honda, tidak mengenal Yamaha. Maka yang kita pakai itu adalah BMW ya, BMW. Yap. Nah, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Ya. Nah, oleh sebab itu inilah output yang kita harapkan dari SMK kita. Nah, sehingga semua atau 10 kompetensi itu dapat diterima ya di dunia usaha dan dunia industri. Kenapa? Karena itu tadi yang sering saya sampaikan, bahwa kalau anak-anak kita ini masuk kerja, melanjutkan perguruan tinggi ya, itu tidak ditanya ijazah SD. Ya, Tidak ditanya ijazah SMP. Tapi yang dibutuhkan adalah ijazah SMK. Kapan SD itu ditanya? Kapan SMP itu ditanya? Biasanya itu setelah diterima. Iya. Baik diterima di perguruan tinggi ataupun diterima di dunia kerja dan industri. Barulah ijazah SD, SMP itu ditanyakan. Pak, ya. Tapi kalau untuk melanjutkan, untuk bekerja, ijazah yang pertama, persyaratan pertama dia pakai itu ijazah SMK-nya. Iya. Oleh sebab itu saya berharap, jadi harapannya saya berharap kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Bangkinang, kita berjibaku, kita bersungguh-sungguh menghantarkan anak-anak kita ini menuju cita-cita dan mimpinya untuk menjadi kenyataan, seperti itu. Ya, sama-sama Oke. kita aminkan. Semoga apa yang kita harapkan ini tercapai ya Pak ya. Amin, amin. Sangat menarik sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini Pak. Ya. Tapi apalah daya, waktu juga yang akan memisahkan kita. Benar, karena benar. kita dihitung oleh durasi, Ya. dibatasi oleh durasi. Oke. Nah, demikian acara bincang-bincang santai kita pada hari ini. Bincang-bincang santai pada podcast SMK Negeri 1 Bangkinang. Semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang telah kita dengar dapat kita ambil manfaatnya. Amin, amin ya rabbal Dan alamin. harapan kami, semoga sekolah kita, SMK Negeri 1 Bangkinang, tetap mengukir prestasi sesuai dengan tagline kita, mengukir prestasi, Berfaedahlah diri. Demikian, saya Hasminur SPD, mohon maaf atas segala kekilapan, mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.